Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ya jamain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat beserta salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bella Nanda, alhamdulillah hari ini kita bertemu setelah ujian tengah semester kemarin, itu di pertemuan ke-9 ya. Yang mana di RPS kita hari ini adalah tentang mendesain RPP. Nah, di RPS karena kemarin Ibu membuatnya RPP-nya secara kelompok, tetapi karena sekarang Ananda tidak memungkinkan untuk bekerja secara kelompok, jadi RPP-nya yang untuk kelas rendah dibuat secara individu. Jadi semuanya bekerja secara individu. Tidak ada yang namanya melimpahkan kepada satu orang saja gitu ya. Nah, nanti setelah membuat RPP, Ananda pertemuan selanjutnya akan membuat simulasinya ya, simulasi RPP, yaitu dengan menampilkan merekam atau membuat video pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran yang sudah Ananda ambil di RPP sebelumnya, RPP hari ini, baru nanti Ananda buat video pembelajarannya. Ananda mengajar layaknya seperti seorang guru, sesuai dengan urutan-urutan yang ada di RPP tersebut, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ananda buat di RPP tersebut gitu. Nah, apa medianya, apa langkah-langkahnya, apa modelnya sesuai dengan itu gitu. Jadi penilaiannya nanti apakah RPP-nya Ananda itu tepat atau tidak, kemudian apakah tampilannya sesuai dengan RPP atau tidak gitu ya. Nah, kadang banyak yang membuat RPP-nya lain, tetapi tampilannya itu berbeda. Mana suka-sukanya dia saja untuk berbicara gitu, asalkan seperti mengajar seperti seorang guru gitu ya, tetapi tidak sesuai dengan panduannya. Kenapa? Karena RPP itu kan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Jadi ya, apa yang akan Ananda lakukan itu tuh Ananda desain terlebih dahulu, Ananda rancang terlebih dahulu agar memudahkan Ananda dalam melaksanakan pembelajaran gitu. Itu gunanya RPP. Jadi kalau seandainya melenceng dari RPP, otomatis Ananda tidak punya panduan gitu ya. Oke. Nah, baik Ananda, sebelum Ibu mengajarkan bagaimana caranya Ananda membuat RPP, Ibu terlebih dahulu ingin bertanya kepada Ananda semua. Siapakah di antara Ananda di sini yang sudah bisa membuat RPP sebelumnya? Atau sudah pernah belajar tentang membuat RPP? Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kira-kira apa-apa saja komponen-komponen yang ada di dalam RPP tersebut? Yang ada waktu itu, Bu, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, indikator, terus langkah-langkah kegiatannya, Bu, media, sumber pembelajaran, Ya. dan itu kalau salah itu dulu, Bu. Apa Rahmi mau menambahkan apa, Rahmi? Ada penilaian satu lagi di bawahnya, Bu. Oke, good. Ada penilaian satu lagi gitu ya. Nah, yang tertinggal mungkin model pembelajarannya ya. Model pembelajarannya belum disebutkan tadi gitu ya. Jadi dia pakai model pembelajaran juga. Nah, karena di sini Ananda sudah pernah juga membahas tentang pembuatan RPP karena sebelumnya sudah belajar juga mata kuliah kurikulum kan.
Mungkin di mata kuliah kurikulum sudah diajarkan cara membuat RPP, jadi sekarang kita tidak ada alasan lagi untuk tidak mengetahui apa-apa saja komponen dari RPP tersebut, kemudian bagaimana cara pembuatannya, karena Ananda sudah membahasnya sebelumnya gitu ya. Jadi setiap mata kuliah yang berhubungan dengan KSD-an, yang berhubungan dengan pembelajaran nantinya, itu juga akan membahas tentang RPP ini. Jadi Ananda sampai tamat nanti akan sering dihadapkan dengan pembuatan RPP, bahan ajar, kemudian media pembelajaran dan lain-lainnya yang berhubungan dengan Ananda mengajar nantinya gitu ya. Nah, baik Ananda, karena durasi waktu kita di bulan Ramadan ini sangat terbatas ya, yang awalnya 50 menit sekarang dipangkas menjadi 30 menit untuk satu SKS. Jadi kita langsung saja Ibu menjelaskan bagaimana tata cara pembuatan RPP-nya. Karena kemarin sudah Ibu ajarkan kan cara membuat indikator dan tujuan pembelajaran gitu. Nah, kalau Ananda memahaminya per individu, tidak tidak asal-asalan ketika perkuliahan sebelumnya, insya Allah Ananda nanti akan bisa gitu ya. Nah, baik Ananda, untuk pembuatan indikator dan tujuan tidak akan Ibu ulas lagi karena sudah Ibu ajarkan. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Di sini ada Ibu tayangkan contoh RPP yang di sini RPP-nya RPP yang dibuat oleh senior Ananda ya, senior Ananda, karena ini yang terbaik yang Ibu nilai yang terbaik, kemudian yang sesuai dengan instruksi yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya gitu ya, karena dia juga kuliah sama Ibu sebelumnya gitu. Mungkin Ananda kenal. Bisa dilihat tayangannya sudah muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Tunggu saja sebentar ya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini RPP-nya yang diambil adalah kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 gitu ya. Nah, di sini seniornya namanya Amelia ya. Mungkin Anda kenal. Ada yang kenal sama dia? Ada, Bu. Oke. Nah, di sini komponen RPP yang pertama sekali itu ada nama identitas. Identitasnya ya. Ada satuan pendidikannya, kelas, semester, temanya apa, subtemanya apa, pembelajarannya apa, kemudian alokasi waktunya berapa gitu ya. Nah, untuk satuan pendidikan nanti Ananda kosongkan saja, buat saja madrasah ibtidaiyah atau SD gitu ya. Jadi MI atau SD saja satuan pendidikannya, tidak usah dibuat nama sekolahnya gitu ya. Nah, kemudian komponen pertama yang ada di RPP, di sini kita membuat RPP lengkap yang sebelumnya ya, karena sekarang kan ada instruksi dari Kemendikbud bahwa RPP itu RPP 1 lembar. Nah, tetapi Ibu di sini mengajarkan Ananda untuk membuat RPP lengkap karena kenapa demikian? Karena kalau Ananda sudah diajarkan yang full, yang penuh gitu ya cara membuat RPP-nya yang lengkap, otomatis nanti yang mudah insya Allah Ananda akan bisa untuk membuatnya gitu ya. Tetapi kalau yang mudah diajarkan, ketika yang sulit nanti ada perubahan menjadi yang lengkap, Ananda akan kewalahan gitu ya. Jadi lebih baik yang lengkap terlebih dahulu Ibu ajarkan. Nanti yang 1 lembar itu bisa Ananda
sesuaikan dengan ilmu yang sudah diberikan sekarang gitu ya. Nah, yang pertama komponennya ada kompetensi inti atau KI. Nah, untuk KI ini seperti yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya bahwa KI itu ada 4. KI 1, 2, 3, dan 4, yang mana KI 1 dan 2 ini tentang sikap. KI 1 sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial, dan KI 3 ini tentang pengetahuan, KI 4 tentang keterampilan gitu. Nah, untuk KI ini tinggal Ananda copy paste saja yang ada di kurikulum. Jadi tidak Ananda pikir-pikirkan, tidak Ananda pikir-pikir cara membuatnya, tetapi tinggal Ananda salin saja gitu ya. Nah, kemudian komponen yang kedua itu ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, apa kompetensi dasar indikatornya kemarin sudah Ibu ajarkan. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator ini boleh Ananda buat per kolom seperti ini. Kalau Ananda ingin memudahkan untuk membuat indikatornya boleh. Kalau Ananda uraikan ke bawah juga boleh gitu. Asalkan dia komponennya ada gitu. Nah, untuk kompetensi dasar ini Ananda lihat saja sesuai dengan Ananda buat, Ananda salin sesuai dengan yang ada di kurikulum. Kemarin sudah Ibu ajarkan kompetensi dasar, kemudian indikator ini baru Ananda rumuskan sesuai dengan kata kerja operasional atau KKO gitu ya. Nah, ini tidak Ibu bahas lagi karena sudah diajarkan gitu ya. Sampai indikator ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Kalau tidak, langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, ingat untuk tujuan pembelajaran ini penomorannya boleh seperti ini langsung Ananda buat atau boleh 1, 2, 3. Untuk tujuan pembelajaran kebanyakan sekali Ibu melihat ya, Ananda itu banyak copy paste yang ada di dalam buku saja gitu ya, tidak Ananda kembangkan. Tidak Ananda sesuaikan dengan indikator di atas tadi gitu. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini minimal 1 indikator 1 tujuan pembelajaran. 1 indikator 1 tujuan pembelajaran itu paling sedikit. Boleh 1 indikator, 2 atau 3 tujuan pembelajaran boleh. Jadi kalau tujuan pembelajaran ini tidak boleh dikurangi tidak boleh dikurangi dari jumlah indikator yang ada. Tetapi boleh lebih dari jumlah indikator yang ada gitu ya. Tergantung penjabaran dari indikator tersebut. Nah, contohnya indikatornya ada membahas tentang faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat nih contohnya kan. Nah, boleh Ananda nanti menjabarkannya faktor-faktor keberagaman masyarakat Indonesia di Pulau Jawa contohnya kan, di Pulau Sumatera, di Pulau apalagi Kalimantan. Boleh kalau seperti itu Ananda jabarkan 1 per 1 di tujuan pembelajaran. Kalau di sini kan hanya 1 saja. Tetapi ketika mengajarkannya nanti itu tuh disebutkan semuanya gitu. Itu salah satu contohnya. Untuk tujuan pembelajaran ini lebih banyak dibandingkan indikator gitu ya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Oke. Bu. Paham, Baik. Bu. Kemudian selanjutnya, ini Zikri terlambat ya. Selanjutnya, komponennya ada materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran ini Ananda sesuaikan dengan sesuai dengan pembahasan di indikator Ananda. Kalau ada teks berarti teks teks yang disajikan itu apa gitu. Nah, karena Ananda tidak membuat bahan ajar nantinya, jadi Ananda untuk materi ini Ananda lampirkan saja di belakang nanti. Contohnya informasi baru yang terdapat di dalam sebuah teks. Buat dalam kurungnya terlampir. Jadi apa
teksnya tersebut nanti Ananda lampirkan di belakangnya setelah selesai penilaiannya gitu ya. Begitupun dengan materi IPS dan lain-lainnya gitu ya. Paham sampai materi pembelajaran? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, 2 orang saja yang paham ya. Paham, Bu. Oke, ini ada suara cowok. Ada ya. Nah, baik, selanjutnya komponen berikutnya ada pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Nah, di sini sudah sering juga kita bahas ya. Kemarin ketika mata kuliah mata kuliah kajian masih ingat? Apa itu pendekatan, apa itu metode, apa itu model juga sudah kita bahas gitu ya. Jadi, nah di sini Ananda harus membuatkan semuanya. Nah, pendekatannya apa? Ingat, di kurikulum K13, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Apa-apa saja langkah-langkah saintifik tersebut, itu Ananda uraikan di bawahnya. Dan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Kemudian apa lagi? Lupa lagi Ananda. Mengasosiasi dan mengkomunikasikan ya. Nah, kemudian metode. Kalau pendekatan saintifik ini tinggal Ananda tulis saja, karena pendekatan ini untuk K13 sama, saintifik semuanya. Yang berbeda nanti model pembelajarannya ya. Nah, metode. Metode yang akan Ananda gunakan itu apa? Nah, ingat kemarin ada Ibu ajarkan cara membuat indikator dan tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajarannya ada kan, dengan tanya jawab siswa dapat bla 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 gitu kan. Nah, jadi kalau ada di sana dengan tanya jawab, berarti metodenya adalah tanya jawab, ya kan? Nah, kemudian kalau seandainya ada penugasan yang diberikan oleh guru, dengan penugasan, nah siswa dapat bla 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 gitu kan. Berarti ada juga metodenya digunakan dengan penugasan juga gitu. Nah, kemudian kalau ada dia berdiskusi dengan kelompok, nah berarti masuk juga metodenya metode diskusi. Nah, kalau ada menjelaskan dari guru, berarti ada juga metodenya ceramah gitu ya. Jadi metode itu Ananda sesuaikan. Kemudian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain gitu ya. Nah, model-model pembelajaran, untuk model-model pembelajaran bisa Ananda lihat di buku atau bisa Ananda searching apa-apa saja model-model pembelajaran. Kemudian bagaimana langkah-langkah dari model tersebut gitu ya. Nah, di sini yang diambil model pembelajarannya adalah model PyChem. Model PyChem yang mana langkah-langkahnya, di sini langkah-langkahnya sudah diuraikan. Nah, PyChem itu artinya adalah partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi bagaimana cara proses pembelajarannya itu, siswanya aktif, partisipatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini Ananda tuliskan apa langkah-langkah dari PyChem tersebut. Nah, langkah 1, proses interaksi antara siswa dan guru, rekan siswa dan lain-lainnya. Di sini apa contohnya proses interaksi tersebut? Contohnya melalui pengajuan pertanyaan oleh guru dan jawaban oleh siswa gitu ya, boleh seperti itu karena itu yang dituntut interaksi. Boleh Ananda buatkan di sini atau boleh tidak Ananda buatkan juga boleh, tetapi langsung di langkah-langkah pembelajaran saja. Di sini dibuatkannya agar lebih memudahkan dia dalam membuat langkah-langkah pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian langkah kedua, proses komunikasi pengalaman belajar siswa. Dan selanjutnya, apa langkah dari proses komunikasi tersebut itu dituliskannya di sini gitu ya. Biar lebih jelas nanti di langkah-langkah pembelajarannya gitu. Kalau Ananda tidak mau membuatkan langsung di langkah-langkah pembelajaran saja itu tidak masalah gitu ya.
Nah, paham sampai apa? Sampai pendekatan metode dan model ini? Paham, Bu. Yang lain bagaimana? Paham, Bu. Oke. Nah, di sini karena contohnya PyChem yang yang dicontohkan di sini yang Ibu sajikan, jangan semuanya PyChem saja gitu. Karena malas untuk mencari model yang lain. Kan banyak modelnya, ada PBL, ada PJBL, apa itu PJBL? Tidak tahu Ananda ya. PBL itu apa? Yang lumrah saja dulu. PBL itu apa? Model PBL. Sudah sering kan Ananda mendengarnya? Sharing dulu di internet. Ya. Aduh. Kok model-model pembelajaran Ananda tidak tahu? PBL itu problem based learning. PJBL itu apa? Apa yang dituntut di sana gitu. Itu Ananda harus tahu. Nah, kemudian selain PBL, PJBL apalagi banyak sekali, ada inquiry. Kemarin juga sudah dibahas oleh kelompok 1 itu ya. Ingat siapa kelompok 1 di sini? Kelompok 1 atau kelompok 2 ya? Kelompok 2 kalau tidak salah. Kelompok 1 tentang teori belajar. Apa yang bahas tentang model pembelajaran? Dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Benar, Bu. Kok diam saja? Seperti orang bisu Ibu di sini. Oke? Nah, karena Ananda diam berarti Ibu anggap Ananda sudah bisa semuanya. Jangan nanti ketika Ibu lihat semuanya ternyata modelnya PyChem saja gitu. Tapi sesuaikan dengan tuntutan dari kurikulum pembelajaran yang Anda ambil gitu ya. Nah, kemudian di sini sumber dan media pembelajaran. Nah, sumbernya apa? Ada buku guru, ada buku siswa. Itu ya. Kemudian medianya apa? Nah, medianya ini kalau Ananda ada menggunakan video, nah berarti Ananda buat videonya apa, tentang apa gitu. Buat halamannya, halaman video pembelajarannya gitu ya. Kemudian kalau dia ada gambar, gambarnya tentang apa. Nanti di sini kan gambarnya dibuat dari google.com. Ini boleh, tetapi nanti buatkan di belakangnya terlampir. Apa media yang Ananda buat tersebut? Ananda buat lampirannya di belakang. Tadi kan ada lampirannya materi pembelajaran, kemudian buat juga lampirannya tentang gambar, media gambarnya. Kalau ada menggunakan gambar gitu ya. Jadi nanti kalau sudah jelas apa media gambarnya, apa videonya, kemudian apa materinya, jadi ketika Ananda simulasi nanti, Ananda akan mudah, tidak berpikir-pikir lagi. Gambarnya bagaimana ya, medianya bagaimana ya, kemudian materinya seperti apa ya, Ananda tidak berpikir-pikir lagi, karena semuanya sudah dibuatkan di sini gitu, di RPP gitu. Nah, cuman di sini ada kekurangannya sedikit, tidak banyak ya, tetapi ada kekurangannya sedikit. Nah, di sini coba Ananda lihat, poin F-nya adalah sumber dan media belajar. Nah, Ananda buatkan satunya sumber pembelajaran, nah, baru buat poin di bawahnya buku guru, buku siswa. Kemudian poin 2-nya tentang media pembelajaran. Nah, apa medianya, buatkan poin-poinnya di bawah. Jadi dikelompokkan. Kalau di sini kan disatukan semuanya ya. Nah, kalau bisa dikelompokkan karena dia pakai dan di sini ya. Paham sampai di sini? Paham, Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan awal atau pendahuluan. Di sini pendahuluan saja dibuat. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Kegiatan awal atau pendahuluannya apa? Nah, di sini dibuatnya karena di K13 itu juga dituntut tentang rasa nasionalisme, juga ada di sini nyanyian lagu nasionalisme yang berhubungan dengan materi pembelajarannya nanti itu. Nah, di sini lagunya Indonesia Raya. Karena pembahasan IPS-nya apa tadi? Coba lihat dulu. Apa materi IPS-nya tadi? Nah, keberagaman suku bangsa di Indonesia ya. Jadi kalau dia nyanyi Indonesia Raya itu juga masuk ya, bagaimana lagu Indonesia Raya tersebut, kemudian apa hubungannya dengan materinya hari itu gitu ya, keberagaman suku bangsa. Nah, itu nanti bisa dimasukkan langsung ke pembelajarannya gitu. Nah, dari sini mungkin nanti Ananda sesuaikan saja ya kegiatan pendahuluannya dengan materi yang hendak Ananda capai gitu. Nah, di sini dilihatkan apa PPK-nya atau PPK, nilai-nilai karakternya apa. Nah, di sini ada ketakwaan, ada nasionalisme, kemudian menghargai kedisiplinan. Nah, ada kedisiplinan. Jadi ada nilai-nilai karakternya. Ingat di K13 itu KI-nya KI 12 tentang apa? Tentang sikap, Bu. Tentang Sikap dan perilaku. sikap baik secara agama maupun secara sosial. Jadi sikap tersebut juga harus tercermin di langkah-langkah pembelajaran ini. Nah, apa sikap tersebut? Nah, ini ada ketakwaan, ada nasionalis, kemudian menghargai kedisiplinan dan lain-lainnya ya. Itu merupakan bentuk dari perwujudan sikap. Karena di K13 walaupun sikapnya tidak diuraikan di di indikator, tetapi ketika proses pembelajaran harus muncul sikapnya gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ada kegiatan inti. Kegiatan inti masukkan saintifiknya dan juga masukkan model pembelajarannya. Yang mana langkah-langkah yang mencerminkan saintifik, kemudian mana langkah-langkah yang mencerminkan model pembelajaran. Itu nanti Ananda buatkan di bawahnya. Karena di sini kegiatan intinya yang pertama siswa mengamati peta Kepulauan Indonesia. Nah, kemudian setelah itu apa lagi yang dilakukan? Nah, guru memberikan pertanyaan secara lisan. Nah, guru memberikan pertanyaan ini merupakan langkah berapa dia dari model pembelajarannya gitu. Atau masuk juga enggak saintifiknya gitu. Jadi nanti Ananda sesuaikan. Ananda lihat metodenya, Ananda lihat juga modelnya, Ananda lihat juga pendekatannya gitu ya. Oke, sampai seterusnya sesuaikan dengan tuntutan dari pembelajaran yang Ananda ambil gitu ya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sampai nanti penutup ya, sudah paham. Nah, selanjutnya penilaian. Nah, di sini untuk penilaian, ingat di K13 itu ada KI 1, 2, 3, 4 ya. Jadi KI 1, 2 itu penilaiannya ada penilaian sikap. Sikapnya ada spiritual dan sikap sosial. Nah, bagaimana bentuk penilaian sikap spiritual? Bisa Ananda lihat di video YouTube Ibu, cara sistem penilaian di K13 itu juga sudah Ibu sajikan gitu ya. Nah, di sini sudah dibuatkan juga oleh teman-teman senior Ananda. Ini ada nomor, waktu, nama siswanya apa, kemudian perilakunya apa, kemudian sikapnya yang munculnya apa gitu. Nah, itu nanti Ananda lihat perkembangan dari siswa Ananda gitu. Apakah ada perilakunya yang tidak menyenangkan atau yang lain-lain, itu nanti Ananda catat di sikap spiritual. Begitupun dengan sikap sosial gitu. Nah, kemudian setelah sikap ada penilaiannya adalah penilaian, ini masih sikap ya,
penilaian diri siswa ini masih sikap. Kemudian ada penilaiannya tentang pengetahuan. Nah, kalau dia berhubungan dengan pengetahuan, otomatis untuk menilai seberapa mampunya dia itu dalam memahami materi pembelajaran yang sudah disajikan. Jadi untuk mengukur penilaian pengetahuan ini, boleh dari soal berupa objektif, boleh berupa esai, dan boleh juga berupa tes lisan gitu ya. Yang penting berhubungan dengan menilai pengetahuannya. Nah, nanti Ananda buatkan bentuk soalnya gitu ya. Ini untuk KI 3 penilaiannya. Nah, selanjutnya ada penilaian di KI 4. Apa KI 4? Keterampilan, Bu. Keterampilan. Jadi untuk KI 4 penilaiannya adalah penilaian keterampilan. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, di sini penilaian keterampilan itu ada penilaian unjuk kerja dan lain-lain ya. Tunggu dulu. Belum tergeser ya. Nah, ini dia. Ananda sesuaikan dengan indikator KI 4 Ananda. Yang empatnya, poin empatnya apa? Kalau dia ada membaca teks tampil ke depan, berarti apa yang hendak dicapai di sana keterampilannya. Apakah dia unjuk kinerja atau bagaimana gitu ya. Nah, di sini ada contohnya dibuatkan oleh rekan-rekan Ananda, tapi ini masih belum tepat juga ya, tapi boleh juga lah. Bisa Ananda lihat di penyajian materi Ibu di YouTube tentang penilaian keterampilan ini. Seperti ini juga boleh, tidak ada masalah juga ya. Nah, setelah selesai penilaian, maka berakhir RPP-nya. Jadi dibuat di sini, ditutup dengan nama Ananda sebagai pembuat RPP-nya siapa. Nah, di sini karena kepala sekolah tidak ada ya, jadi dosen pengampu saja. Ada pertanyaan sampai penilaian? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sekarang Ananda paham ya. Nanti ketika Ananda bekerja banyak yang menceloteh-celoteh, tidak paham gitu. Tanya kian kemari gitu. Oke, tidak masalah. Nah, ini yang Ibu maksudkan tadi ya. Ada lampirannya media. Nah, medianya apa? Kalau dia ada media gambar, tadi apa gambarnya? Di sini medianya ada media peta Indonesia di sini ya. Nah, berdasarkan peta ini nanti dilakukan proses pembelajaran tanya jawabnya. Jadi medianya juga harus Ananda siapkan semaksimal mungkin. Medianya dibuat semaksimal mungkin, tidak boleh asal-asalan gitu ya. Ketika nanti Ibu melihat di video Ananda. Karena nanti akan terlihat ya di videonya ya. Nah, ini jenis-jenis medianya juga, banyak sekali medianya yang dibuat ya. Ini bukti dia matang dalam membuat RPP. Jadi betul-betul dipersiapkan dengan maksimal gitu. Nah, kemudian di sini ada lampirannya tentang lembar kerja siswa. Kalau dia ada di sini lembar kerja siswanya soal yang dibuatkan ya. Sebenarnya kalau lembar kerja siswa itu kalau dia ada kerja kelompok, apa yang harus dilakukan dalam kelompoknya itu nanti dibuatkan di lembar kerjanya gitu ya. Nah, baru nanti ada materinya di bawah. Nah, ini maksud dari materinya ya. Materinya dibuat dalam berupa bahan ajar buku. Jadi kalau Ananda belum mampu membuat bahan ajar seperti ini, nah, seperti biasa saja materinya boleh. Karena di sini yang senior Ananda kemarin sudah Ibu tuntut untuk bisa membuat bahan ajar berupa buku gitu ya. Nah, insya Allah nanti di semester berikutnya Ananda akan dituntut seperti ini gitu. Jadi bagi yang belum memiliki laptop, usahakan ada laptopnya besok ya. Karena pembelajarannya harus menuntut Ananda untuk menggunakan
laptop gitu. Kita juga nanti Ibu share saja bahan ini, bisa nanti Ananda lihat dan pedomani ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak Ibu stop share-nya ya. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti Ananda sudah mampu untuk bekerja ya. Insya Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Insya Allah, Bu. Nah, di sini karena pembahasannya adalah tentang RPP kelas rendah. RPP kelas rendah, yang mana kelas rendah itu ada apa namanya itu? Kelas 1, 2, dan 3. Nah, kemarin pembagian Ananda kan semesternya semester 1. Jadi dalam semester 1 itu, Ibu meminta Ananda untuk dibagi per pembelajarannya. Pembelajaran berapa Ananda dapat gitu. Itu yang Ananda buat RPP-nya. Silakan siapa nanti yang akan membaginya. Bagi berapa pembelajaran semuanya, kemudian dapatkah semua Ananda untuk pembagiannya gitu. Paham? Paham, Bu. Nah, siapa di sini yang bisa diamanahkan untuk membagi pembelajarannya? Kosma aja, Bu. Siapa kosmanya? Zara Tunisa, Bu. Zara Tunisa. Oke. Ibu tunggu ya Zara Tunisa, paling lama nanti sore ya, pembagiannya sudah ada. Baik, Bu. Oke. Nah, baik Ananda, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka mungkin perkuliahannya cukup sampai di sini. Ananda bekerja saja lagi. Karena di sini banyak tuntutannya, RPP-nya, ada media, medianya harus media yang bagus. Tidak boleh media asal-asalan ketika Ananda membuat RPP ini. Kemudian juga media tersebut Ananda gunakan ketika Ananda simulasi. Nah, untuk tugas simulasi, Ibu jelaskan dari sekarang ya. Untuk simulasi, nanti Ananda cari minimal 3 orang siswa di rumahnya ya. Minimal, Pak. Kalau dia minimal berarti paling sedikit 3 orang siswa.